Apakah hasil kerja praktek atau praktek kerja industri itu bisa kita angkat, bisa kita gunakan untuk judul research, penelitian, skripsi. Kita akan bahas itu pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Senang bertemu dengan Anda semua, khususnya sahabat kampus, peneliti dan adik-adik mahasiswa yang saat ini sedang asik-asiknya mungkin ya melaksanakan apa yang kita sebut dengan kerja praktek atau praktek kerja industri atau internship program. Nah, tentu sudah memilih ya industri yang memang sesuai dengan latar belakang pendidikan masing-masing. Jadi terkait dengan pertanyaan, salah satu pertanyaan, apakah hasil kerja praktek atau praktek kerja industri itu bisa kita gunakan, bisa kita angkat menjadi judul penelitian atau katakanlah topik penelitian dulu. Setelah itu baru kita nanti persempit menjadi judul penelitian. Nah, sebelum itu saya bahas, saya mohon bantuan Anda untuk subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa tekan notifikasi belnya supaya kita in touch terus dalam channel ini. Dan bagi pendatang baru, perkenalkan diri, saya Bustami Syam. Saya guru besar di Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, Departemen Teknik Mesin. Saya mengajarkan metode penelitian dan tentu mata kuliah yang terkait dengan material and structure sesuai dengan kepakaran saya. Nah, apa jawabannya? Jawabannya absolutely yes. Jadi kita bisa mengangkat atau menjadikan hasil kerja praktek itu industri itu menjadi judul penelitian atau topik penelitian. Nah, tentu bertanya kenapa? Ya, gini, bahwa industri itu konsepnya adalah ada input, ada proses, ada output. Jadi masalah itu ada di ketiga elemen itu. Penelitian di satu sisi adalah untuk mencari solusi terhadap permasalahan. Apakah itu permasalahannya ada di input, ada di proses, maupun ada di output. Di input apa? Persoalan dengan sumber daya. Itu persoalan besar. Ya, persoalan sumber daya manusia kah, sumber daya keuangan, ya, sumber daya informasi yang saat ini memang mau tidak mau harus dikuasai oleh sebuah industri kalau dia mau bersaing. Nah, sistem ya ini juga sebuah input yang memang harus dipikirkan. Ini terkait dengan sistem informasi misalnya, fasilitas sarana dan prasarana. Ya, jadi saya kira di sisi input banyak lagi yang bisa dilihat. Jadi karenanya siapapun mahasiswa di bidang studi apapun ini bisa masuk, bisa mengangkat ini menjadi riset. Ya, di sisi proses apalagi? Ya, karena sebuah industri itu ada di sana karena ada output yang ingin dihasilkan, dan output inilah yang akan menghasilkan dolar. Karena orientasi dari sebuah industri adalah profit.
Jelas dengan pemasukan itulah dia membiayai operasional. Dengan keuntungan itulah dia nanti akan memberikan ya dividen ya kepada para investor misalnya. Nah, jadi problem yang menyangkut efisiensi saja itu problem yang sungguh harus diperhatikan oleh sebuah industri. Jadi dalam proses ini banyak sekali. Mungkin saya akan mengambil satu contoh yang lebih kepada engineering ya. Ya kita tentukan saja sebuah pabrik kelapa sawit misalnya yang karena di Medan Sumatera Utara ini banyak sawit. Jadi mulai dari persoalan kebunnya, ya, persoalan panen, persoalan proses, bagaimana mengubah katakanlah tandan buah segar sawit itu menjadi outputnya itu berupa apakah itu CPO, ya, crude palm oil, atau menjadi PKO, kernel oil. Memiliki mesin yang berbeda dan mesin-mesin itu tidak akan bisa bergerak kalau tidak ada energi. Nah, pusat pembangkit sangat dibutuhkan oleh sebuah pabrik kelapa sawit. Pembangkit, apakah itu menggunakan turbin uap, maka membutuhkan boiler. Boiler membutuhkan air, membutuhkan bahan bakar. Nah, pada unit-unit proses mesin itu, di sanalah ilmu yang sebenarnya itu berkumpul. Para ahli-ahli yang tadinya sudah pernah belajar di kampus, ini berkumpul di sana untuk bagaimana menyelesaikan masalah. Dan Anda sebagai mahasiswa peserta kerja praktek sekarang ikut di sana. Ya, kesempatan untuk melihat apa masalah yang terjadi, gitu ya. Nah, mahasiswa pada video part 1 kemarin persoalannya di pipa economizer, persoalannya di pipa soot blower. Nah, itu bagaimana? Itu terkait satu sama lain. Itu diproses. Bagaimana kualitas di output, PKO seperti apa kualitasnya, CPO seperti apa kualitasnya. Ini tentu saja ya ada satu quality control. Berarti di sana ada satu sistem manajemen mutu yang harus dilaksanakan. Tapi dari semuanya itu yang menjadi pondasi yang barangkali sangat menarik juga ini untuk dilihat oleh peserta KP adalah pondasinya lean management, misalnya 5S atau 5S plus. Jadi bagaimana konsep seri, setong, seketsu ya sampai Sitske itu 5S ya. Plus 1 adalah security and safety, itu dilaksanakan di industri. Ini bukan sekedar teori, tapi di industri itu sudah dipraktekkan. Ini kesempatan kepada mahasiswa untuk melihat itu. Jadi bukan hanya hard skill seperti saya katakan pada video sebelumnya, tetapi juga adalah soft skill. Nah, sekarang bagaimana caranya? Jadi absolutely yes, tapi bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah Anda ke sana berarti kan sudah sesuai dengan bidang ilmu. Melalui tugas khusus. Nah, itu terkait lagi. Tugas khusus itulah yang nanti bisa diangkat menjadi tugas akhir, menjadi tesis kah? Malah sampai disertasi bisa.
tergantung bagaimana kedalaman pembahasannya. Apa yang dibutuhkan? Yang pertama tadi ilmu teoritis sudah, kemudian ilmu praktis yang sekian persen itu harus bisa diserap di industri. Dan setelah itu, setelah selesai kembali atau pada saat itu juga bisa pembimbing yang ada di kampus dan pembimbing yang ada di industri itu, ya, ini bisa bekerja sama, sama-sama melihat. Ya, karena saya pernah menyelesaikan beberapa kasus seperti failure analysis yang terjadi pada pabrik karet dan pabrik kelapa sawit dan lain-lain ya. Nah, saya kira failure analysis ini membutuhkan, ya ini yang ketiga. Tadi orangnya yang harus bersinergi. Kita butuh tools, kita butuh instrumen, kita butuh computer simulation. Ya, saya ambil contoh, pernah di sebuah pabrik karet. Ada 12 concentrated bowl untuk memisahkan air dari latex. Nah, salah satunya itu ketika beroperasi itu failure, terbang satu ya. Ya. Itu near miss accident kalau nggak salah pada waktu itu, dan kita diminta untuk menyelesaikan masalahnya, ya penyebab segala macam, karena kalau udah seperti itu nanti bisa kerana hukum ya, apalagi ingin menggantikan aset. Ada sebuah pabrik misalnya dia punya silonya itu runtuh, dan untung saja pekerjaannya itu baru saja 10 menit sebelum itu runtuh, mereka sudah keluar. Dan 6 bulan kemudian kita baru dihubungi untuk mencari reason ya, penyebab keruntuhannya. 6 bulan, why? Karena pada saat itu mereka butuh, ya nggak mungkin aset ini digantikan dengan aset lain padahal belum ada status tentang aset yang lama. Nah, kita datang. Pada saat kita datang, tidak ada lagi yang namanya tinggal tapak saja yang ada. Nah, ini menggunakan tentu intuisi ya, berdasarkan pengalaman dan kepakaran kita. Kita harus cari di mana barang itu dibuang. Kita harus foto, kita harus potong, bawa ke lab, lalu kita uji. Kita harus lihat bagaimana struktur secara keseluruhan, kita simulasi. Pada akhirnya kita dapat. Persoalannya ada di desain kah, pada material kah, human error kah, segala macam ini kita bisa kaji. Dan itu bisa menjadi topik penelitian S1, malah bisa untuk S2 kalau kita ada aspek-aspek yang novelty ya, walaupun tidak terlalu seperti untuk riset S3 yang memang novelty-nya itu memang harus terbukti ya, dengan publikasi, dengan segala macam. Jadi sekali lagi seperti ibarat rel kereta api, saya kira S1 itu masih seperti rel kereta api. Jadi Anda, saya kira tidak perlu, ya kalau bisa lebih baik ya, lebih baik mengerucut. Jadi master itu kan, jadi S1 kelasnya master gitu ya. Jadi paralel, agak mengerucut sehingga ada solusi, ada sesuatu yang baru. Apakah di metode, di material, di mana yang bisa dilakukan. Tapi kalau udah S3 itu udah kuncup. Jadi originalitas
kepakaran Anda sebagai dokter itu akan kelihatan. Jadi kalau ditanya apa keahlian Anda, Anda bisa jawab. Dan dibuktikan dengan bukti-bukti publikasi, paten, dan lain-lain sebagainya. Jadi jawabannya yes, ya. Tapi tadi itu pertama cari tugas khusus sesuai bidang yang diminati supaya jangan frustasi nanti melaksanakannya. Yang kedua bidang ilmu, ya, untuk bisa berbicara dengan pembimbing baik yang ada di lapangan maupun yang ada di kampus, karena kampus itu bukan menara gading yang menutup diri untuk tidak melihat ke masyarakat, ke industri, ke lapangan. Tidak, kampus itu adalah terbuka, ya. Nah, yang ketiga tentu kuasai tentang testing, kuasai tentang computer simulation yang sekarang banyak bisa dipakai. ANSYS, ELPIT, Nastran, LS Dyna, Abacus, banyak lagi software lain yang memang harus dikuasai. Dan itu dengan 3 itu sekarang dalam masa-masa KP ini saya, terutama mahasiswa bimbingan saya minta untuk serius sehingga kalian dapat 2 dari industri. Yang pertama dapat soft skill-nya, menjadi seorang pekerja itu seperti apa filosofinya. Yang kedua hard skill-nya. Hard skill paling tidak Anda bisa membawa oleh-oleh. Ini judul saya habiskan waktu sebulan atau 2 bulan, tetapi sebenarnya saya sudah menghemat waktu untuk penulisan atau riset skripsi saya, karena saya sudah mendapatkan sebuah judul yang bisa saya pertanggungjawabkan di dalam seminar proposal. Ya, demikian saja. Sekali lagi terakhir, kalau ini bermanfaat, bantu subscribe, like, dan share ke grup WA teman-temannya, ke Facebook, ya, dan lain-lain, supaya ilmu ini terus bisa berkembang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.